Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Kali ini Kang Restu akan melanjutkan cerita yang kemarin. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pria yang dihajar Fadil ternyata bukanlah sosok sembarangan. Dia adalah orang suruhan Pak Unggul yang diam-diam mengawasi setiap langkah Ibu Mai dan Fadil. Tujuannya jelas, ia ingin menghancurkan mental Ibu Mai agar restoran Nusantara Rasa akan runtuh, sehingga ia bisa mengambil alih bisnis yang pernah dikuasai oleh Pak Haidar. Saat Fadil mengajar pria tersebut, ternyata saat itu Pak Unggul berada di dalam mobilnya, menyaksikan seluruh insiden itu dengan senyum puas di wajahnya. Ini semua akan berakhir dengan baik, gumam Pak Unggul kepada diri sendiri. Jika Ibu Mai terus merasa terancam, dia pasti akan menyerah. Dan ketika saatnya tiba, aku akan memastikan restoran itu tutup selamanya. Sementara itu di restoran, Ibu Mai masih terkejut dengan kejadian yang menimpa dirinya itu. Setiap kali dia teringat pada pria yang menghina suaminya, hatinya bergetar penuh ketakutan. Namun satu hal yang mulai membangkitkan semangatnya adalah kehadiran Fadil, yang kini selalu menemaninya setiap pulang sekolah. Fadil, terima kasih sudah mau membantu ibu di restoran, kata Ibu Mai suatu sore saat mereka bersiap-siap untuk membuka restoran. Ibu tahu kamu merasa berat setelah semua yang terjadi, nak. Fadil yang baru saja mengatur meja, dia mengangguk. Aku ingin ibu merasa aman, Bu. Dan restoran ini adalah satu-satunya tempat yang kita miliki. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Ibu Mai tersenyum lemah, tetapi di dalam hatinya ia merasa sangat khawatir. Dia tahu betapa berbahayanya perubahan sikap Fadil. Kekhawatiran Ibu Mai semakin meningkat, namun ia tidak ingin menghalangi semangat putranya. Mereka berdua bekerja sama menyiapkan restoran untuk malam itu. Dalam beberapa minggu terakhir, Fadil juga mulai menunjukkan bakatnya dalam mengelola bisnis. Dia membantu Ibu Mai di dapur, menciptakan beberapa menu baru yang mendapat sambutan hangat dari pelanggan. Di sisi lain, Pak Unggul terus merencanakan langkah-langkahnya untuk menghancurkan restoran tersebut. Ia mengumpulkan berbagai informasi tentang segala hal yang bisa dimanfaatkan untuk menyerang restoran Nusantara Rasa. Salah satu rencana jahatnya adalah menggunakan orang-orang di sekitar Ibu Mai untuk menciptakan masalah baru. Dengar, kita perlu membuat Ibu Mai merasa terpojok, jelas Pak Unggul kepada anak buahnya dalam sebuah pertemuan rahasia di kantornya. Aku ingin kamu menghubungi beberapa supplier dan memberitahukan mereka tentang beberapa masalah di restoran itu. Jika mereka berhenti memasok, restoran itu akan kekurangan bahan baku dan akhirnya tutup. Anak buahnya mengangguk mencatat setiap instruksi. Baik, Pak, kami akan pastikan mereka tidak ingin bekerja sama lagi dengan restoran itu. Selain itu, aku juga ingin kamu mata-matai Fadil. Jika ada kesempatan, kita bisa manfaatkan kemarahan dan emosinya untuk menjatuhkan restoran itu, lanjut Pak Unggul. Kembali ke restoran, suasana terasa lebih tegang. Fadil dan Ibu Mai terus bekerja keras, tetapi mereka tidak menyadari bahwa di luar sana ada rencana jahat yang sedang mengintai. Malam itu restoran dipenuhi pelanggan setia dan suasana terasa hangat. Namun di sudut lain, seorang pria yang menyamar sebagai pelanggan memperhatikan setiap gerakan Fadil dan juga Ibu Mai. Setelah selesai melayani pelanggan, Fadil mengangkat gelas air dan meminum seteguk. Bu, malam ini ramai sekali ya. Aku rasa kita sudah mulai kembali ke jalur yang benar, Bu, katanya dengan senyum lebar. Ibunya pun mengangguk, tetapi matanya tampak penuh kecemasan. Semoga ini bertahan ya, nak. Ibu rasa ada sesuatu yang tidak beres. Ibu, kita harus tetap optimis dan positif. Kita pasti bisa melewati ini bersama-sama, Bu. Ayah pasti ingin kita berjuang.
Tepat saat itu pintu restoran pun terbuka dan seorang pria bertubuh besar masuk. Dia berpura-pura menjadi pelanggan, tetapi Fadil merasakan ada yang tidak beres dengan itu. Pria itu menghampiri Ibu Mei berbicara dengan nada menekan. "Maaf Bu, kami datang untuk membahas pasokan bahan baku," ucap pria itu. Suaranya penuh tekanan. "Kami tidak bisa terus bekerja sama dengan restoran yang banyak masalah, Bu. Beberapa pelanggan kami melaporkan kualitas makanan yang buruk dari sini." Ibu Mei terkejut, wajahnya pucat. "Tapi kami tidak punya masalah, Pak. Semua baik-baik saja." Ia berusaha meyakinkan pria itu, tetapi keraguan sudah mulai menghinggapi pikirannya. Fadil yang mendengar percakapan itu langsung berdiri. "Kamu tidak berhak mengatakan hal itu ya. Kami ini melayani pelanggan dengan baik, dan restoran ini tidak memiliki masalah ya." Pria itu menatap Fadil dengan senyum mengejek. "Hei, kau anak muda. Kau tuh masih muda, nak. Tapi sepertinya dunia bisnis tidak seindah yang kau bayangkan." Fadil merasa marah. "Apa maksudmu? Jika kamu ingin berbicara, bicaralah dengan ibu, bukan denganku." Suaranya meninggi. Pria itu hanya tersenyum dan meninggalkan restoran dengan sikap angkuh. Sementara Fadil berdiri dengan nafas terengah-engah, mencoba menahan amarah yang berkecamuk. "Ibu, kita tidak bisa biarkan ini terus berlanjut, Bu. Kita harus mencari tahu siapa di balik semua ini." Setelah rencana jahat Pak Unggul mulai terlihat hasilnya. Restoran Nusantara Rasa milik Ibu Mei perlahan mengalami penurunan jumlah pelanggan. Sejak berita mengenai kualitas makanan yang buruk mulai menyebar, restoran yang dulunya ramai kini tampak sepi dan lesu. Di sisi lain, restoran milik Pak Unggul semakin ramai dipenuhi pelanggan yang semua berbondong-bondong untuk mencicipi hidangan baru yang katanya dianggap lebih baik. Suasana di restoran Ibu Mei sangat kontras dengan kehidupan yang sebelumnya penuh warna. Sekarang Fadil dan Ibu Mei tampak gelisah di tengah sepinya restoran. Tetapi saat itu, Fadil juga merasakan ketidakpastian. Setiap kali mereka selalu berusaha menghubungi pemasok, mereka selalu mendapatkan jawaban yang mengecewakan. Beberapa di antaranya secara langsung menyatakan bahwa mereka tidak akan bekerja sama lagi, sementara yang lainnya hanya memberi alasan yang tidak jelas. Sekarang semangatnya mulai goyah. Hingga suatu sore saat mereka sedang bersiap-siap untuk buka, Fadil melihat sebuah mobil mewah parkir di depan restoran milik Pak Unggul. Dari mobil itu keluar seorang pria berpenampilan rapi. Dia adalah seorang pengusaha terkenal yang selama ini hanya mendengar nama Pak Unggul. Fadil langsung merasa waspada. Dia tahu dengan tambahnya pelanggan di restoran Pak Unggul, semakin sulit bagi mereka untuk bertahan. Hari-hari di restoran Nusantara Rasa semakin menantang bagi Fadil. Dengan berkurangnya pelanggan dan pemasok yang menjauh, Fadil merasa tertekan. Ia juga selalu mencari cara untuk memperbaiki keadaan ibunya. Tetapi saat itu pikirannya sangat terbebani. Di sekolah perhatian Fadil juga terganggu, dan hal ini menjadi lebih buruk ketika ia mengalami kejadian tak terduga saat pulang. Saat Fadil melangkah keluar dari gerbang sekolah, pikirannya saat itu masih berkutat pada rencananya. Ia berencana untuk mengundang beberapa food vlogger dan mencoba semua acara untuk mendapatkan pemasok baru. Namun ketika ia sedang melamun, tiba-tiba 3 anak dari sekolah sebelah mendatanginya. Mereka tampak menyeramkan dengan tatapan tajam. Fadil pun merasakan firasat buruk saat itu. Anak orang kaya, mau kemana lo?" Salah satu dari mereka yang paling besar bertanya sambil melangkah maju. "Kami ada sedikit urusan sama kamu." Fadil tertegun, merasakan ketidaknyamanan. "Saya tidak punya waktu untuk berurusan dengan kalian. Saya harus pulang," jawabnya sambil berusaha melewati mereka. "Pulang? Itu bukan pilihan yang baik, bro. Kami ingin kamu berikan uang jajan kamu dulu. Tahu kan? Lo itu kan anak orang kaya. Pasti kamu banyak uang," kata anak lain sambil menghalangi jalan Fadil. Fadil pun mendengarnya. "Apa? Kalian minta uang? Kenapa harus aku memberi uang kepada kalian?" Mereka bertiga pun tertawa sinis mendengar itu. "Kami tidak peduli. Apa kamu mau membuat masalah dengan kami? Atau kamu mau berikan saja uang jajanmu dan kita tidak usah ribut?" ucap salah satu dari mereka sambil mendekat. Menyadari situasi itu berpotensi memburuk,
Fadil merasa tidak ada pilihan lain selain mengalah untuk sementara waktu. Baiklah, saya akan memberikan kalian uang jajan saya, ujarnya dengan merasa marah, namun dia tidak bisa berbuat banyak. Bagus, kami suka sikap kamu yang begini, anak baik, jawab anak terbesar sambil menerima uang dari Fadil. Tapi ingat ya, lain kali jangan coba-coba melawan kami. Kami bisa lebih kejam daripada ini, ucap mereka kepada Fadil. Mereka pun pergi dengan tawa mengejek, meninggalkan Fadil yang berdiri dengan rasa malu dan marah bercampur aduk. Dalam hati Fadil merasa terhina dan marah. Pemalakan ini membuatnya tidak bisa menahan diri untuk merencanakan balas dendam. Ia pun tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Lihat saja kalian, ini semua karena mereka tahu aku anak orang kaya. Tapi aku tidak akan biarkan mereka memalakku lagi, gumam Fadil saat berjalan pulang. Singkatnya, sampainya di rumah, Fadil langsung mengunci diri di kamarnya. Dia berpikir keras tentang bagaimana ia bisa membalas dendam tanpa terjebak dalam masalah yang lebih besar. Ia pun mulai merencanakan sesuatu yang cerdik. Mereka mengira aku lemah ya, tapi aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya lemah. Fadil saat itu teringat dengan beberapa teman sekolahnya yang merupakan anggota klub seni bela diri. Ia memutuskan untuk mencari tahu tentang mereka dan meminta bantuan. Fadil pun saat itu mengirim pesan kepada beberapa temannya di grup chat sekolah. Dan setelah mengirim pesan kepada grup di chat WA, beberapa saat kemudian balasan pun mulai bermunculan. Oke, kami siap membantumu. Fadil saat itu merasa senang melihat dukungan dari teman-temannya. Mereka bersepakat untuk bertemu di lapangan sekolah setelah jam pelajaran usai. Fadil tahu bahwa ia tidak bisa bertindak sendirian. Ia perlu teman-temannya untuk membantunya dalam rencananya. Saat malam tiba, Fadil dan teman-teman pun berkumpul di lapangan. Mereka mulai berlatih seni bela diri dengan serius. Fadil juga mengajarkan teknik dasar dan menjelaskan rencananya. Kita akan menghadapinya bersama-sama. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus menolak kita, jelas Fadil dengan semangat. Setelah beberapa sesi latihan telah selesai, Fadil merasa lebih percaya diri. Ia tahu bahwa ia harus berani menghadapi para pelaku pemalakan itu. Besok, kita akan menunggu mereka di jalan pulang. Ketika mereka datang, kita akan tunjukkan bahwa kita tidak takut, ujar Fadil dengan wajah bertekad. Singkatnya, keesokan harinya, Fadil dan teman-temannya bersembunyi di balik pohon besar dekat gerbang sekolah, menunggu para pemalak itu muncul. Saat melihat mereka mendekat, rasa takut dan semangat menyatu di dalam dirinya. Mereka bertiga pun tampak lebih percaya diri melangkah dengan angkuh. Lihatlah, siapa yang berani datang. Ini adalah anak orang kaya kemarin. Hahaha, ucap salah satu pemalak dengan senyum mengejek saat mereka melihat Fadil. Fadil tidak mundur. Ia melangkah maju bersama teman-temannya. Kami tidak akan memberi kalian apa-apa. Kami sudah lelah dengan semua ini. Sekarang berhenti atau kalian akan menyesal. Ketiga pemalak itu pun terkejut melihat sikap Fadil dan teman-temannya. Mereka tidak mengira kalau Fadil berani melawan. Apa? Kamu berkelahi? Kami lebih banyak. Kami tidak peduli. Kami lebih siap, seru salah satu teman Fadil yang berpostur siap bertarung. Saat itu keadaan pun mulai tegang, dan ketiga pemalak itu menilai situasi dengan cepat. Mereka pun bertarung dengan brutal. Dan hari itu kemenangan diberikan oleh Fadil. Akhirnya Fadil dan teman-temannya pun bisa menyingkirkan para pemalak itu agar pergi. Setelah pertemuan menegangkan di sekolah, Fadil juga merasa bangga bersama teman-temannya karena mereka berhasil membuat para pemalak itu kabur. Sejak saat itu mereka tak lagi merasa terancam. Namun ketenangan itu ternyata tidak bertahan lama. Dalam benaknya Fadil tahu bahwa tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan aman selamanya. Singkatnya, beberapa hari kemudian, saat Fadil mengendarai motornya sendirian di malam yang sunyi, ia merasakan ketegangan di udara. Jalanan sepi dan lampu-lampu jalan berkelap-kelip di sekelilingnya. Pikiran Fadil melayang kembali ke rencana acaranya, yaitu acara di restorannya. Bagaimana juga dia ingin mengubah nasib restorannya. Namun saat itu ketenangan malam itu tiba-tiba pecah saat ia melihat sosok familiar di depannya. Berhenti kamu, teriak suara yang dikenalinya.
Itu adalah pemimpin pemalak kemarin yang tampak marah dengan kawan-kawannya. Fadil pun menghentikan motornya. Perasaan campur aduk, ia berusaha tenang. "Apalagi sih yang kalian inginkan?" tanya Fadil dengan suaranya yang mantap. "Kami tidak terima ya. Kami mau balas dendam," teriak pemimpin pemalak. Dia menatap Fadil dengan mata penuh kebencian. "Kau pikir kau bisa mengalahkan kami dan lolos begitu saja? Kami tidak akan pernah membiarkan kamu pergi." Satu persatu mereka mendekat, membuat Fadil merasa terjepit. "Kau bisa membawa teman-temanmu, tapi kali ini aku tidak akan mundur," serunya bertekad untuk mempertahankan harga dirinya. Pemimpin itu pun tertawa sinis. Oh. Baiklah, kami akan mengajarkanmu pelajaran yang kau butuhkan." Mereka semua bersiap tampak menantang. Fadil tahu bahwa ini adalah pertarungan yang tidak bisa ia hindari. Dengan semua nafsu yang telah membara, ia melangkah maju. "Jika kamu mau bertarung, baiklah, ayo kita mulai." Singkatnya mereka berdua langsung menghantam, berusaha mencari celah untuk menyerang. Fadil merasakan dorongan kekuatan yang baru, keberanian yang tumbuh dari dalam dirinya. Mereka berkelahi memukul satu sama lain dengan sekuat tenaga. Namun saat itu Fadil memiliki tekad untuk tidak kalah. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak bisa diremehkan. Dan tiba-tiba saat itu, pemimpin pemalak itu mengambil sebuah balok kayu yang tergeletak di pinggir jalan. Dengan marah ia pun melayangkan balok tersebut ke arah Fadil. "Rasakan ini!" Namun saat itu Fadil pun dengan cepat menghindarinya. Dia berusaha mencari jalan keluar. Saat itu ia juga mengambil sebuah balok dari tanah dan bersiap menghadapi serangannya. Kedua remaja itu terus berkelahi, menghindari serangan dan melayangkan pukulan antara satu dengan yang lainnya. Dalam satu momen yang sangat menentukan, pemimpin pemalak itu mengayunkan baloknya dengan ganas. Namun Fadil berhasil menghindar, dan dia malah memukul bagian belakang kepala pemimpin itu. Kejadian itu terjadi begitu cepat. Fadil tidak bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Pemimpin itu pun terjatuh tidak bergerak dan suasana langsung berubah menjadi hening. Fadil merasa seluruh dunia berhenti berputar saat ia menatap sosok yang tergeletak di depan matanya. Tidak, apa yang aku lakukan? Pikirnya di dalam hati. Rasa panik pun mulai melanda. Ia berlutut dan memeriksa keadaan pemimpin itu. Ketika ia menyentuhnya, ternyata tidak ada gerakan. Dia tahu dia tidak bisa tinggal di sana. Dengan cepat Fadil pun melihat sekeliling. Saat itu untungnya jalanan sepi, tidak ada orang lain. Dalam keadaan bingung itu, ia terpaksa berpikir dengan jernih. Bagaimana ini? Aku harus menguburkannya, bisiknya pada diri sendiri. Dengan perasaan mencekam, Fadil pun menyeret tubuh pemimpin pemalak itu ke dekat pohon besar di pinggir jalan. Tanpa alat dia menggali tanah menggunakan tangan dan balok kayu. Pikirannya telah berputar. Dia tidak menyangka bahwa perkelahian itu akan membunuh dia. Singkatnya setelah menggali cukup dalam, Fadil memasukkan tubuh pemimpin itu dan menutupinya dengan tanah. Keringat dingin pun mengalir di pelipisnya. Namun saat itu ia berusaha tetap tenang. Aku harus melakukan ini, katanya pada dirinya sendiri. Meskipun hatinya berdebar dengan kencang, ia menguburkan semua rasa bersalahnya di dalam tanah bersama dengan tubuh pemimpin pemalak itu. Singkat cerita, setelah semuanya telah dilakukan, Fadil pun tiba di rumahnya. Fadil menutup pintu dengan lembut. Ia merasa hampa dan kosong. Selama beberapa detik ia hanya berdiri di depan pintu, menanti sesuatu, tetapi tidak ada suara, tidak ada tangisan. Hanya suara keheningan yang menyelimuti. Dia pun masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Saat duduk di tepi tempat tidur, Fadil menyadari bahwa meskipun telah melakukan hal yang mengerikan, ia tidak merasa sedih yang ia kira. Sebaliknya saat itu ada rasa kepuasan yang mengalir dalam dirinya. Tidak, aku telah benar. Aku sudah melindungi diriku sendiri, bisiknya berusaha meyakinkan dirinya. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa merendahkan aku lagi. Lanjutnya merasakan kebangkitan kekuatan baru. Ini adalah perubahan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Meskipun ia tahu harga yang harus dibayarnya sangat tinggi. Singkatnya pada keesokan harinya saat berangkat ke sekolah, Fadil merasa seperti orang yang berbeda.
Ia berjalan dengan kepala tegak, tidak lagi merasa tertekan. Meski kejadian malam itu membayangi pikirannya, ternyata ada rasa tenang yang menyelimuti hatinya saat dia melihat teman-temannya di sekolah. Saat mereka tampak cemas dengan situasi pemalakan, tetapi Fadil hanya tersenyum, berusaha menyembunyikan rahasia kelam yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Sementara di sisi lain, kehilangan Dio, pemimpin pemalak yang tewas di tangan Fadil, mengguncang seluruh kota. Berita tentang hilangnya Dio menyebar dengan cepat, menghiasi halaman depan surat kabar dan menjadi perbincangan hangat di kalangan siswa di sekolah. Setiap sudut di sekolah dipenuhi bisik-bisik dan tatapan penuh rasa ingin tahu. Saat Fadil mendengar nama Dio disebut-sebut, tetapi ia hanya berusaha untuk tetap tenang, berusaha menyembunyikan segalanya. Sangat aneh kan? Tiba-tiba Dio hilang, bisik salah satu temannya di kantin. Kata orang, dia mungkin diculik. Iya, aku juga dengar orang tuanya panik mencarinya loh. Sepertinya sih mereka sangat khawatir. Fadil menatap makanan di hadapannya tanpa menyentuhnya. Setiap kali nama Dio disebut, hatinya bergetar. Rasa bersalah menggerogoti jiwanya, tetapi ia berusaha menutupi semua perasaan itu dengan wajah dingin. Seakan dunia di sekelilingnya bergerak dengan normal, sementara di dalam dirinya badai ketakutan dan penyesalan pun telah berkecamuk. Di sisi lain, orang tua Dio, Pak Dani dan Bu Rina, mereka merasakan kehilangan yang mendalam. Setiap malam mereka terbangun dengan rasa hampa dan kesedihan yang tak terbayangkan. Dio adalah anak satu-satunya, harapan mereka untuk masa depan. Keduanya juga tak pernah membayangkan bahwa hidup mereka akan berubah secepat ini. Mereka terus mencari kejelasan, berharap menemukan anak mereka yang telah hilang. Pak, dari kemarin aku belum melihatnya pulang loh, Pak. Bu Rina lalu mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Ternyata mereka juga mulai menghubungi tetangga dan teman-teman Dio, mencari tahu informasi apapun yang bisa membantu menemukan anak mereka. Setiap hari mereka berharap untuk mendengar suara anak mereka lagi, tetapi harapan itu perlahan mulai memudar. Sementara itu Fadil berusaha mengalihkan pikirannya dari semua kejadian itu. Bersama dengan Ibu Mai, mereka sedang mempersiapkan acara di restoran yang sudah lama telah ditunggu. Setelah berbulan-bulan berjuang, akhirnya restoran mereka, Restoran Nusantara Rasa, kembali sedikit demi sedikit bangkit. Suasana restoran mulai pulih, dan pelanggan pun mulai berdatangan kembali. Fadil merasa ada harapan, meskipun bayangan gelap masih mengintai di pikirannya. Sementara di sisi lain, saat restoran Bu Mai semakin bangkit, Pak Unggul yang duduk di ruang kerjanya, ia merasakan kemarahan yang membara. Semua usaha dan rencananya untuk menghancurkan bisnis Pak Haidar seakan sirna. Setelah kematian tragis itu, sekarang dengan restoran Ibu Mai yang kembali pulih, ia merasa semua kerja kerasnya terbuang sia-sia. Sialan, bagaimana bisa mereka bangkit cepat ini? Gerutunya menggeram sambil mengacak-acak rambutnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Mereka tidak berhak mendapatkan kebahagiaan setelah semua yang terjadi. Tiba-tiba ia teringat pada rencananya untuk merusak restoran itu. Ia pun segera meraih ponselnya dan menghubungi seorang. Halo Marco, kita perlu bicara. Aku butuh bantuanmu. Marco yang dikenal sebagai orang yang selalu bisa diandalkan, dia pun mengangguk di ujung telepon. Tentu Pak Unggul, apa yang Anda inginkan? Kita bisa membuat mereka menghadapi masalah yang besar, Pak. Mudah saja. Buatlah mereka diserang oleh pelanggannya yang tidak puas, atau kamu rusak barang-barang mereka. Apapun yang bisa membuat reputasi mereka jatuh. Perintah Pak Unggul nada suaranya semakin marah. Margo menyetujui rencana tersebut dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Namun di balik layar itu, di antara kerumunan karyawan di restoran, ada seorang pria yang mendengarkan pembicaraan itu dengan seksama. Dia adalah Dani, kakak dari Dana, teman Fadil. Dani bekerja sebagai salah satu pelayan di restoran itu, dan dia segera menyadari betapa jahatnya rencana Pak Unggul. Astagfirullah, aku tidak menyangka ternyata Pak Unggul seperti itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus memberitahu Fadil tentang ini. Gumam Dani merasa marah dan prihatin. Singkatnya tanpa membuang waktu, saat itu Dani pun segera mencari Fadil.
Saat dia menemukan Fadil di restoran, wajahnya tampak cemas. "Fadil, kita perlu bicara," kata Dani menarik Fadil menjauh dari keramaian restoran. "Ada apa Kak Dani? Kenapa kakak terlihat panik?" tanya Fadil dengan khawatir. "Tadi, aku mendengar rencana Pak Unggul untuk menghancurkan restoran kamu. Dia menyewa seorang untuk membuat masalah." "Apa? Jadi semua ini ada hubungannya dengan dia?" Ternyata dugaanku tidak pernah salah. "Iya, mereka merencanakan hal yang besar." Fadil merasa kemarahan membara di dalam dirinya. Kenangan akan Dio dan semua yang telah terjadi membuatnya semakin bertekad untuk melindungi restoran serta orang-orang yang dicintainya. "Baiklah, kita harus menghentikan mereka sebelum terlambat." Singkatnya, malam merangkak perlahan, menyelimuti kota dalam kegelapan. Fadil berdiri di tepi jalan menunggu dengan sabar. Ia telah merencanakan semua ini dengan cermat, meneliti setiap langkah Pak Unggul. Rasa dendamnya telah menggerogoti jiwanya, dan ia bertekad untuk melakukan balas dendam yang lebih kejam daripada yang dia alaminya sebelumnya. Hatinya berdebar, tetapi kali ini dia tidak akan mundur. "Dia harus merasakan apa yang kurasakan," gumam Fadil pada dirinya sendiri dengan menggenggam erat kayu balok yang ada di tangannya. "Semua ini adalah karena dia. Dia telah merusak hidupku, dan kini saatnya membalasnya." Setelah beberapa hari mengikuti rutinitas Pak Unggul, Fadil mengetahui bahwa pria itu selalu pulang dari kantornya sekitar pukul 10 malam. Dengan perencanaan matang, Fadil menunggu di tempat gelap di tepi jalan sepi. Hatinya berdebar penuh harapan dan dendam. Tak lama kemudian Fadil melihat sosok Pak Unggul yang mendekat, melangkah dengan santai sambil melihat ponselnya. Ini adalah momen yang telah dia tunggu-tunggu. Fadil pun menyembunyikan diri di balik semak-semak, menunggu hingga Pak Unggul mendekat. Sekarang atau tidak sama sekali. Fadil berbisik mempersiapkan dirinya. Ketika Pak Unggul semakin dekat, Fadil melompat keluar dari tempat persembunyiannya. "Pak Unggul!" teriaknya dengan suaranya penuh semangat dan juga kemarahan. Pak Unggul terkejut mendengar dan melihat Fadil berdiri di depannya dengan kayu balok di tangan. "Fadil, apa yang kau lakukan di sini? Pergi dari sini anak kecil," kata Pak Unggul dengan nada meremehkan, berusaha mengabaikannya. "Tidak, kali ini kau tidak bisa pergi." Fadil berteriak melangkah maju. Dengan cepat kilat ia pun melayangkan kayu balok ke arah Pak Unggul. Pak Unggul yang saat itu berusaha menghindar, tetapi Fadil lebih cepat. Kayu balok itu pun menghantam bahunya dengan keras, membuatnya terjatuh. Rasa kepuasan memenuhi hati Fadil saat melihat wajah terkejut dan ketakutan di wajah Pak Unggul. "Apa yang kau lakukan, Fadil? Bisa kau menjelaskan ini?" teriak Pak Unggul berusaha bangkit. Fadil tidak menjawab. Ia melangkah maju mengangkat kayu baloknya lagi. "Ini untuk semua yang kau lakukan padaku, Pak." Dia menerjang lagi, kali ini mengenai wajah Pak Unggul. Darah pun mengalir dari hidungnya. Pak Unggul saat itu merintih kesakitan. "Fadil, tolong. Ini semua tidak perlu. Kita bisa menyelesaikannya dengan baik." "Bisa kau katakan itu padaku ketika kau menyuruh orang untuk merampok rumahku?" Fadil berteriak mengayunkan kayu baloknya sekali lagi, kali ini mengenai kepala Pak Unggul. Setelah itu Fadil merasa kekuatan amarah mengalir di tubuhnya, merasakannya menuntut balas dendam. Saat Pak Unggul terjatuh ke tanah, Fadil tidak merasa puas. Dia perlu menyelesaikannya. Dia mengeluarkan pisau dari saku celananya. "Kau akan merasakan apa yang aku rasakan, Pak Unggul," katanya dengan suara dingin dan juga penuh dendam. Fadil mulai melakukan apa yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Dia pun menusukkan pisau itu ke bagian tubuh Pak Unggul. Dengan penuh semangat dia mendengarkan teriakan dan jeritan kesakitan pria itu. "Tidak, jangan lakukan ini, Fadil," teriak Pak Unggul dengan kesakitan. Tetapi semua itu sia-sia. Fadil memotong-motong bagian tubuh Pak Unggul dengan kejam. Dengan setiap sayatan ia pun merasa sakit, dan amarahnya berkurang sedikit. Dia tidak merasakan rasa bersalah, hanya saja rasa kepuasan yang mendalam. "Ini untuk ayahku dan semua yang kau lakukan padaku, yang telah merusak restoran ibuku,"
Katanya pelan seolah berbicara pada arwah ayahnya yang telah pergi. Setelah memastikan semua telah dilakukan, Fadil menarik nafas dalam-dalam. Dia menatap tubuh Pak Unggul yang tergeletak di tanah. Berlumuran darah, dia tahu bahwa dia harus mengubur mayat itu agar tidak ditemukan. Singkatnya, dengan cepat Fadil menarik tubuh Pak Unggul ke dalam semak-semak, jauh dari pandangan. Setelah beberapa saat, Fadil pun menemukan tempat yang cukup jauh dari jalan, dan dia mulai menggali lubang dengan tangan kosong. Tanah lembab membuat pekerjaannya lebih mudah. Setiap kali ia menggali, bayangan wajah ayahnya muncul di pikirannya, menuntut balas dendam yang seharusnya terjadi. Ini semua untukmu, ayah. Ini semua untukmu. Ketika tanah menutupi mayat itu, Fadil merasa seolah-olah sebuah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia merasakan kekuatan baru. Dan meskipun tindakan itu sangat mengerikan, ia merasa tidak ada penyesalan yang menggerogoti hatinya. Saat itu Fadil juga menemukan ponsel milik Pak Unggul yang terjatuh di dekatnya. Dengan cepat ia memeriksa isi ponsel tersebut. Dan saat itu jantungnya dibuat terkejut lagi ketika ia juga membaca pesan yang mencurigakan. Ternyata di situ ada pesan yang membuktikan bahwa memang keterlibatan Pak Unggul dalam perampokan yang merenggut nyawa ayahnya. Ini dia semua buktinya. Serunya terkejut sekaligus puas. Dengan temuan ini dia bisa melindungi dirinya sendiri dan mengungkap kebenaran kepada semua orang. Aku bisa menggunakan ini untuk menghancurkan nama baiknya, bahkan setelah dia mati. Aku tidak peduli aku di penjara. Yang penting, restoran ibuku bisa selamat. Dengan buktinya di tangan, Fadil juga merasa seolah-olah ia telah mengontrol kembali hidupnya. Dia tidak lagi menjadi korban, tetapi pelaku yang mengambil tindakan. Ia tidak merasa menyesal, tetapi sebaliknya, dia merasa sangat puas karena dendam telah terbayarkan. Cerita pun tamat. Dan dari kisah ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Semoga kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.